Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merempa. Perkenalkan nama saya Zarifana Dila. Perkenalkan nama saya Novita Sidahulu. Perkenalkan nama saya Yoga. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare yang berarti sabar membiarkan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi juga dapat dikatakan istilah konteks agama dan sosial yang mencakup sikap dan kebijakan yang melarang diskriminasi terhadap golongan-golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima dalam suatu kelompok masyarakat. Misalnya, toleransi di mana agama yang ditetapkan dalam sebuah komunitas memungkinkan keberadaan agama minoritas lainnya. Pada sila pertama dalam Pancasila disebutkan bahwa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan hal yang mutlak, karena suatu agama menghargai manusia. Oleh karena itu, semua umat beragama juga harus saling menghargai, sehingga terbina kerukunan hidup antar umat beragama. Contoh perwujudan toleransi beragama. Di antaranya yang pertama memahami setiap perbedaan. Yang kedua, sikap saling membantu antar sesama umat yang tidak membedakan suku, agama, budaya maupun ras. Yang ketiga, rasa saling menghormati serta menghargai antar sesama manusia. Contoh pelaksanaan toleransi beragama. Di antaranya, 1. Tempat-tempat umum. 2. Kerja bakti membersihkan jalan desa. 3. Membantu korban kecelakaan lalu lintas. Yang terakhir, menolong orang yang terkena musibah atau bencana alam. Contoh toleransi umat beragama dalam kehidupan nyata. Toleransi antar umat beragama antara pemeluk agama Islam dan Kristen di Gereja Kristen Jawa, Joyo Diningratan, dan Masjid Al-Hikmah, Serengan, Kota Solo, Jateng yang tercipta sejak dahulu. Ada 3 macam sikap toleransi, yaitu 1. Negatif. Isi ajaran dan penganutnya tidak dihargai. Isi ajaran dan penganutnya hanya dibiarkan saja karena dalam keadaan terpaksa. 2. Positif. Isi ajaran ditolak, tetapi penganutnya diterima serta dihargai. 3. Ekumenis. Isi ajaran serta penganutnya dihargai, karena dalam ajaran mereka terdapat unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalam pendirian dan kepercayaan itu sendiri. Jam adalah sebuah unit waktu. Jam juga dapat dibagi dalam beberapa unit yang lebih kecil. Misalnya 1 jam itu 60 menit, terus 1 menit itu 60 detik, dan 60 menit itu 3.600 detik. Jam juga bermakna masa atau jangka waktu. Misalnya ada orang yang nanya, kita mau lakukan ini berapa jam? Selain jam juga ada makna kata lain. Misalnya pukul. Pukul itu menunjukkan satuan waktu, yang berarti bermakna saat dan waktu. Misalnya ada yang nanya, sekarang pukul berapa? Terus ada jenis-jenis jam. Misalnya ada jam pasir, jam tangan, jam digital, jam matahari, dan lain-lain. Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Adapun bagian-bagian kompas yang penting diantaranya ini dial atau permukaan yang ada angkanya. Nih. Terus visir, alat untuk membidik. Terus kaca pembesar buat ngelihat angkanya. Terus jarum penunjuk. Nah, terus ada tutup dial yang bergaris sudut 45 dan alat penggantung yang digunain buat nyangkut ibu jari menopang kompas pada saat membidik. Terus di sini ada misarnya juga. Selanjutnya yaitu tanda jejak.
Tanda jejak itu digunakan untuk menentukan arah saat kita tersesat. Dalam pramuka, tanda jejak ini bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak dapat dipakai batu, ranting, kayu, goresan, rumput, dan lain sebagainya. Misalnya tanda jejak untuk penunjuk arah, ada ikuti jalan ini, 5 langkah ada surat, kembali ke tempat semula, perkemahan, jalan ke kiri, jalan terus, jalan ke kanan. Selanjutnya yaitu tanda-tanda alam. Sebenarnya tanda-tanda alam ini ada banyak, cuman saya akan menjelaskan hanya beberapa. Yang pertama yaitu kabut. Kabut ini digunakan sebagai pertanda cuaca akan selalu baik. Yang kedua awan. Apabila angin diliputi awan yang tebal dan gelap, berarti akan turun hujan yang deras. Yang ketiga matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan diliputi garis-garis awan yang kehitaman, bertanda akan hujan. Apabila masih bersih, berarti bertanda hari akan cerah. Selanjutnya bintang. Bintang yang ada di malam hari, apabila kelihatannya terang, berarti cuaca akan baik. Tapi apabila tampak suram, berarti cuacanya kurang baik. Terus bulan. Apabila bulan terlihat terang dan bersinar, berarti cuaca akan baik, dan sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu binatang. Misalnya binatang laba-laba akan bersembunyi jika cuaca akan buruk dan rajin mengerjakannya bila cuaca baik. Selanjutnya semut akan tetap di dalam lubangnya bila cuaca akan buruk dan mereka akan keluar jika cuaca baik. Selanjutnya nyamuk. Apabila di pagi hari mereka mengganggu atau menggigit kita, berarti tandanya akan turun hujan. Kewirausahaan adalah aktivitas membangun usaha untuk menciptakan produk atau jasa baru dengan cara yang kreatif dan inovatif, sehingga produk atau jasa tersebut dikenal orang lain. Adapun contoh-contoh kewirausahaan. Permisi Kak, kami dari Teaching Victoria Serkai 3 Kuningan ingin menawarkan HP Samsung Galaxy A20 Ultra 5G yang memiliki RAM 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB seharga Rp16.999.000. Dan adapun yang memiliki RAM 12 GB dan penyimpanan internal 512 GB seharga Rp18.999.000. Yang memiliki display AMOLED 2 kali dan front kamera 10 MP dan memiliki kamera 4500 mAh. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya saya mau beli, saya harus menghubungi siapa? Oh kakak, gampang sekali. Kakak bisa menghubungi nomor yang ada di brosur ini. Silakan kakak lihat brosurnya. Terima kasih. Jadi di sini kita mau bikin tempat pensil gitu. Ini bahan-bahannya. Udah ada kaset yang ditempelin pakai kertas kado. Ini pinggir-pinggirnya tuh kan udah ditempelin gitu, tinggal digunting aja pinggirnya. Dilemin pinggir-pinggirnya. Bakal kayak gini ketutup ini, cuman ini gak rapi banget. Kalau kalian mau bikin harus lebih rapi lagi ya. Terus tinggal tempelin ini aja, tadi aku udah bikin, tinggal tempelin buat hiasan. Nah, kalau udah bakal jadi kayak gini, bakal jadi tempat pensil gini. Terus bawahnya pakai kayak gini.
infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Orang yang sehat harus dihindarkan dari orang-orang yang terkena penyakit dari golongan ini. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup organis. Adapun contoh-contoh penyakit infeksi diantaranya TBC yang ditularkan melalui udara, tetanus melalui luka yang kotor, mencret, lalat, air, dan jari yang kotor, pneumonia lewat udara, gonorrea dan sifilis dari hubungan kelamin, dan sakit tenggorokan dengan selesma, masuk angin, dan pilek. Penyakit degeneratif yaitu penyakit yang timbul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi keadaan buruk. Penyebab utamanya yaitu perubahan gaya hidup akibat urbanisasi dan modernisasi. Menurut WHO, hingga akhir tahun 2005, penyakit degeneratif telah menyebabkan kematian hampir 17 juta orang di seluruh dunia. Adapun penyakit degeneratif diantaranya yang pertama diabetes mellitus, lalu stroke, jantung koroner, kardiovaskular, obesitas, dislipidemia, hipertensi, penyakit jantung, dan asam urat. Berikut 10 perilaku yang tidak sehat yang bisa menimbulkan penyakit degeneratif. Yang pertama, stres berlebihan. Yang kedua, meminum alkohol. Yang ketiga, kurang bergerak. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang berlemak. Yang kelima, merokok. Yang keenam, menghirup udara yang polusi. Yang ketujuh, terlalu sering kena matahari. Kedelapan, kurang tidur. Kesembilan, kelebihan berat badan. Dan terakhir, mengonsumsi gula berlebihan.